Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Ayu Anika, NIM 40118035, kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan internasional. Yang pertama yaitu neraca pembayaran internasional, yaitu suatu sistem pencatatan seluruh transaksi ekonomi internasional suatu negara untuk periode tertentu. Selanjutnya yaitu di dalam neraca pembayaran internasional juga menjelaskan tentang aplikasi dan interpretasi BOP. Yang pertama yaitu BOP mencakup barang atau jasa akhir atau antara intermedian, bukan merupakan indikator langsung sejahtera ekonomi. Yang kedua yaitu keseimbangan BKO mencerminkan surplus atau defisit. Yang selanjutnya yaitu penyusunan BOP. Dalam melakukan pencatatan BOP itu menggunakan sistem pembukuan double entry atau pos. Itu dicatat dengan 2 kali agar meminimalisir kesalahan dalam pencatatan. Di sini menggunakan penulisan yaitu jumlah kredit sama dengan debit. Kalau pencatatan kredit, kegunaan dari pencatatan kredit untuk transaksi ekspor barang dan jasa, penurunan aset dan klaim asing, serta kenaikan hutang pada luar negeri. Tujuan dari pencatatan debit itu untuk transaksi impor barang dan jasa, kenaikan aset dan klaim pada asing, serta penurunan hutang pada luar negeri. Yang selanjutnya yaitu 2 bagian dari BOP. Yang pertama yaitu rekening transaksi berjalan dan rekening modal capital account. Kalau rekening berjalan itu ada 2, neraca perbandingan balance of trade. Yang kedua yaitu neraca jasa service balance. Kalau yang rekening modal itu ada 2, yang pertama investasi portofolio, yang kedua investasi jangka pendek. Dan selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi berjalan. Itu yang pertama inflasi domestik, yang kedua pendapatan domestik, yang ketiga kurs valuta asing atau falas, yang keempat yaitu restriksi pemerintah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal. Yang pertama yaitu rekening modal surplus dan rekening modal defisit. Dan itu rekening modal surplus itu berarti arus modal neto yang masuk ke dalam negeri. Jadinya rekening modal surplus itu arus dari neto yang masuk ke negara. Kalau yang rekening modal defisit itu arus modal keluar dari suatu negara. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan dan ketidakseimbangan neraca pembayaran BOP. Itu menggunakan rumus dalam kurung X min M tutup kurung plus CI min CO plus FXB sama dengan BOP, yaitu X itu untuk ekspor, M-nya itu untuk impor. Kalau CI itu untuk capital inflows, yang CO itu capital outflows. Yang FXB itu cadangan devisa negara. Yang selanjutnya bursa valuta asing, yaitu pasar terjadinya transaksi valuta asing yang dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Dalam transaksi itu bertujuan untuk yang pertama yaitu transaksi pembayaran, yang kedua mempertahankan daya beli, yang ketiga pengiriman uang ke luar negeri, yang keempat pencarian keuntungan, yang selanjutnya pemagaran risiko, yang terakhir yaitu kemudahan berbelanja. Nah, di sini ada margin trading.
Margin trading itu yaitu pembelian valuta asing secara terus-menerus pada suatu pasar, kemudian dijual kembali ke pasar lain dengan hasil uang lebih tinggi. Seperti ini tuh, valuta asingnya itu dibeli, kemudian dijual kembali ke pasar lain beda dengan pembeliannya, dengan harga yang lebih tinggi dari pembelian awal. Yang C yaitu manajemen risiko nilai tukar valuta asing, yaitu perubahan nilai tukar atau kurs yang tidak pasti mengarah kepada fluktuasi tidak pasti pada nilai perusahaan. Nah, di sini tuh ada kategorinya. Dalam risiko perdagangan falas itu ada 3. Exchange rate risk itu risiko akibat adanya fluktuasi pergerakan secara terus-menerus pada permintaan dan penawaran di pasar falas sehingga mempengaruhi nilai tukar falas. Yang kedua yaitu debit risk, risiko kemungkinan pihak lain tidak melaksanakan kewajiban dalam persetujuan yang telah disepakati. Jadinya pihak lain itu tidak melakukan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu country risk, risiko timbul akibat campur tangan pemerintah dalam perdagangan falas. Yang D yaitu manajemen kas internasional. Di sini dalam melakukan aliran kas itu ada teknik-teknik pengoperasian aliran kas. Yang pertama yaitu mempercepat aliran masuk kas. Semakin cepat dana kas itu masuk, maka semakin cepat perputaran investasi dari dana yang masuk tersebut. Yang B yaitu menggunakan jaringan untuk meminimalkan biaya konversi falas. Dan yang selanjutnya yaitu investasi kelebihan kas. Di sini yang pertama ada manajemen kas terpusat, itu manajemen kas terpusat itu berfungsi untuk optimalisir aliran kas dapat ditingkatkan dengan suatu pendekatan terpusat, sebab semua posisi kas anak perusahaan dapat dimonitor secara serempak. Jadinya cabang dari perusahaan itu bisa dikontrol secara menyeluruh oleh pusatnya. Yang B menggunakan jaringan untuk minimalisir biaya konversi falas. Itu ada di situ terdapat ada rumus yaitu RD sama dengan 1 plus ID tutup kurung tutup buka 1 plus ED tutup kurung min 1. RD nya itu hasil efektif pada deposito asing. Kalau ID nya itu suku bunga deposito, yang ED nya itu persentase perubahan dalam nilai valuta yang menunjukkan deposito asing. Yang E yaitu arbitrase internasional dan paritas suku bunga, adalah tindakan pembeli dan penjual barang pada waktu uang berdasarkan setiap pasar yang berlainan. Misalnya seperti membeli barang pada pasar A dengan harga yang dianggap murah, kemudian penjual barang tersebut pada pasar B yang dianggap harganya lebih tinggi. Jadinya harga itu di setiap pasar itu beda. Di A itu lebih murah, di pasar B itu lebih tinggi, padahal itu barang yang sama. Nah, di sini arbitrase itu ada 3. Yang pertama arbitrase internasional, merupakan kapitalisasi atas suatu ketidaksesuaian harga dalam banyak kasus. Tidak ada investasi dana yang terkait untuk setiap waktu dan tidak ada risiko dalam strategi ini. Kalau yang kedua ya
Yang kedua yaitu arbitrase lokasional, adalah melakukan kapitalisasi atas perbedaan kurs antar lokasi. Yang ketiga yaitu arbitrase suku bunga turnover, itu cenderung memaksakan suatu hubungan antara suku bunga dari dua negara dan premi atau diskon kurs forward mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.